Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, pada minggu hari ini kita kembali lagi mengadakan ibadah live streaming yang akan ditemani oleh Kak Etin, Kak Hilda, Kak Maria, Inang dia Borusianturi. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah tetap harus penuh sukacita dan harus tetap semangat. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti adik-adik sekolah minggu sudah pada siap semuanya ya. Kita nggak perlu ulang-ulang lagi ya Kak, apa aja yang harus disiapin. Iya Kak, Karena pasti adik-adik sekolah minggu sudah mempersiapkan semuanya. pastinya Kak. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Kak Hilda. Oke adik-adik semua, mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, juga syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita, merasakan nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan hadir dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Begitupun buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berikan ketenangan, kesabaran, hikmat, kebijaksanaan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar boleh tersampaikan kepada adik-adik kami sekolah minggu, juga mereka dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan buat para halado kami, buat guru-guru sekolah minggu, jemaat HKBP Fajar dan adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap campur tangan di dalam hidup pribadi kami, lepas pribadi. Jauhkan dari kami segala sakit penyakit, terlebih virus corona Tuhan, karena Engkau telah melihat apa yang terjadi di dunia ini. Semua merebah Tuhan, semua di mana-mana ada virus corona. Tapi kami yakin dan percaya bila kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kami bersama Tuhan semuanya dapat kami lalui. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya satukan hati dan pikiran kami agar acara ini boleh berjalan dengan baik. Begitupun buat adik-adik kami yang di rumah, semuanya boleh dengan penuh sukacita melakukan ibadah pada hari ini. Di atas segalanya, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar tidak terhalang berkat yang hendak Tuhan berikan kepada kami. Segala pengharapan, pergumulan kehidupan kami, dan cita-cita kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, semuanya harus berdiri. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Belum semuanya, sekali lagi ya. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Oke, semuanya sudah bangkit berdiri, semuanya sudah bersukacita. Kita mau menyambut lagu pujian kita mau bernyanyi lagu pujian dari Terbit Matahari. Ayo yang di rumah nyanyinya dengan penuh sukacita ya. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mataharinya sudah terbit, sekarang saatnya kita mau bersukacita, kita mau menyanyikan lagu pujian Happy Yaya.
Semua anak Tuhan harus selalu happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, saatnya kita mau mendengarkan titah kita pada minggu hari ini. Baiklah anak-anak sekolah minggu, dengarkanlah titah Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini yang kita ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sampai di sana, mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk menjalankan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekarang kita sudah mendengarkan titah kita kembali lagi mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekali lagi. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Oke, kita sudah memuji Tuhan dengan semua alat musik kita. Nah, karena kita cinta Tuhan Yesus, kita mau kembali lagi menyanyikan lagu pujian I Love You Jesus. Buat adik-adik sekolah minggu yang cinta Tuhan Yesus, semuanya harus bersuka cita menyanyikannya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Baiklah, adik sekolah minggu yang ada di rumah, ayat bulanan kita yang pada minggu pertama bulan Februari tertulis di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebentar adik-adik, kita dengarkan video dari adik-adik yang telah mengirimkannya ya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini
kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amorio yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 16. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negaranya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengirimkan videonya. Nah, untuk minggu depan videonya dalam bahasa Batak. Buat adik-adik yang mengirimkan videonya, jangan dibaca tapi dihafal. Ya kan Kak? Harus dihafal, nggak boleh dibaca ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita ulangi bersama-sama ya Kak ya. Oke, Kak. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya, kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai di situ adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Sebelum kita mau mendengarkan khotbah kita yang dibawakan oleh Amang calon pendeta Sitompul, kita kembali lagi menyanyikan lagu pujian Yesus Pokok.
Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk semua penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Segala penyertaan-Mu juga boleh kami rasakan ketika anak-anak-Mu bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan, semua itu Engkau sempurnakan ketika mereka boleh mendengarkan firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran mereka, supaya mereka mengerti dan bersukacita karena firman-Mu yang akan memberi kehidupan kepada mereka semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini yang tertulis di Lukas pasal 10, dimulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tentunya yang pertama sekali untuk menyapa ingatan adik-adik sekolah minggu adalah terlebih bagi kalian yang sudah bisa membaca dan menulis, supaya untuk selalu tahu, menghafal, kemudian juga mengingat 10 hukum Tuhan.
itu harus dan memang menjadi bekal kepada adik-adik sekolah minggu, terlebih yang sudah bisa membaca dan juga sudah bisa menulis, untuk bisa menghafal 10 hukum Taurat. Karena pada hari ini firman Tuhan yang pertama sekali di dalam nats ini mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia, yang terbagi di dalam 2 bagian atas 10 hukum Tuhan. Yang pertama dan sampai keempat yaitu untuk memperlihatkan kasih manusia kepada Tuhan. Yang 5 sampai 10 untuk menggambarkan bagaimana kasih manusia kepada sesamanya manusia. Terlebih yang boleh kita baca di dalam nats kita pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa dari antara adik-adik yang pernah di dalam suasana bahwa dia sangat senang melihat temannya susah? Coba adik-adik sekolah minggu kembali mengingat, siapakah yang tertawa ketika melihat temannya terjatuh? Atau anak-anak sekolah minggu coba kembali mengingat, siapa yang senang, siapa yang bahagia ketika melihat orang-orang di sekitarnya itu, baik itu teman sepermainannya, baik itu kakaknya, baik itu adiknya, yang begitu bahagia ketika mereka dimarahi oleh orang tua atau dimarahi oleh guru. Coba kembali diingat. Kalau anak-anak sekolah minggu pernah melakukan ini, tentunya ini sudah menyalahi, ini sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, terlebih di dalam aplikasi atau pengertian antara hukum Tuhan dari yang ke-5 sampai yang ke-10. Bahwa dia sudah tidak menunjukkan bahwa dia harus mengasihi temannya sesama manusia. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terlihat di dalam nats kita hari ini bahwa Tuhan menggambarkan Yesus Kristus di dalam perumpamaannya, menggambarkan bagaimana seorang manusia harus mengasihi sesamanya manusia. Yang pertama sekali terlihat di dalam nats ini dikatakan bahwa ada imam yang melihat seseorang yang dirampok dan dianiaya. Dia hanya melihat dan melewatinya. Kemudian yang kedua turun, ternyata dia juga hanya melihat dan melewatinya. Tetapi pada cerita yang ketiga dikatakan bahwa orang Samaria datang dan dia melihat orang yang teraniaya. Ternyata apa yang dilakukannya? Dia bukan hanya melihat dan melewatinya, tetapi dia menolong. Tidak hanya menolong, dia juga merawat. Tidak hanya merawat, dia juga menyampaikan kepada saudaranya untuk merawat seseorang yang telah dirampok dan dianiaya. Anak-anak sekolah minggu tentu berbanding terbalik dengan setiap perlakuan yang sudah pernah kita lakukan. Perlakuan apa? Yang seperti tadi Amang katakan, bahwa kita sangat senang ketika melihat teman kita dimarahi. Kita sangat senang ketika melihat teman kita dihukum. Kita sangat senang ketika kita lepas dari teguran, tetapi teman-teman kita menjadi ledekan dari teman-teman kita sekalian. Kita sering bahagia, kita sering senang. Padahal firman Tuhan untuk kita hari ini mengatakan bahwa untuk mengasihi sesamamu, kau harus menunjukkan perbuatan menolong. Perbuatan menolong yang seperti apa yang harus anak-anak sekolah minggu lakukan di dalam hidupnya? Untuk menolong teman-teman yang butuh uluran tangan. Contoh simpelnya seperti ini. Kalau dipikir anak-anak sekolah minggu itu, apalagi dengan usianya yang masih dini, menolong itu semuanya legal. Menolong itu semuanya terserah maunya. Contohnya, aku punya musuh, aku ajak temanku, aku ajak tetanggaku untuk memusuhi temanku yang satu lagi. Aku punya teman, terus aku ajak temanku yang satu lagi untuk mencederai, untuk melukai, untuk menyakiti temanku yang satu lagi. Ternyata perbuatan menolong itu bukan demikian. Perbuatan menolong itu atau perbuatan saling membantu itu bukan bekerja sama untuk melukai atau mencederai teman-teman yang lain.
Itu bukan menolong. Contoh yang kedua, ketika adik-adik sekolah minggu menghadapi ujian, entah itu sebelum COVID atau setelah COVID. Coba ingat ketika adik-adik sekolah minggu itu melakukan ujian sebelum masa COVID, tentunya di ruang belajar begitu. Kalau ada teman yang kurang tahu jawabannya, terus dia memanggil kita. Mungkin prinsip membantu atau menolong yang ada di dalam pikiran anak sekolah minggu adalah memberikannya jawaban. Ternyata menurut pemahaman iman Kristen kepada anak-anak sekolah minggu, ternyata itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena itu adalah niat untuk menjerumuskannya lebih dalam kepada kebodohan. Tentu perbuatan menolong yang ingin disampaikan firman Tuhan dalam nats ini bukanlah yang demikian. Terus perbuatan menolong yang seperti apa? Anak-anak sekolah minggu boleh dengar, paham, kemudian hidupi di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya perbuatan menolong yang diinginkan Tuhan adalah ketika kamu melihat teman-temanmu terjatuh, berhentilah untuk meledeknya. Berhentilah untuk mengatakan kepadanya, biar situ, biar tahu rasanya. Berhentilah mengatakan yang demikian. Tetapi perbuatan menolong adalah kau harus menopangnya, kau harus mengulurkan tanganmu. Kemudian ketika kau punya teman yang kena tegur karena kekurangan atau kemalasannya, bukan menjadi sewena-wena anak-anak sekolah minggu mengatakan, biar saja kau kena marah, biar tahu rasanya. Bukan lagi demikian. Tetapi melalui itu semua, anak-anak sekolah minggu harus mampu menegur, menasehati. Kemudian mengajaknya supaya dia menjadi orang yang rajin, supaya dia menjadi orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Terlebih anak-anak sekolah minggu ketika atau adik atau kakak atau siapapun di dalam rumah kena marah sama orang tua karena dia malas atau dia karena terlambat mengerjakan pekerjaannya, kepada adik-adik sekolah minggu bukan lagi mengatakan syukurin, rasain, biar tahu rasanya kayak mana dimarahi bapak sama mama. Bukan lagi demikian, tetapi untuk mengingatkannya supaya dia mengerjakan pekerjaannya, supaya dia belajar, supaya dia mengerjakan PR-nya. Itulah yang ingin disampaikan Tuhan, perbuatan menolong, perbuatan untuk saling membantu kepada sesama manusia. Supaya adik-adik sekolah minggu jauh dari dendam, jauh dari niat ingin balas dendam, supaya anak-anak sekolah minggu benar-benar memahami firman Tuhan di dalam hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10 untuk mengasihi sesama manusia. Dan yang terakhir sekali kepada anak-anak sekolah minggu, ketika kamu melihat teman-teman seusiamu atau teman sepermainanmu yang malas beribadah, yang malas berdoa, yang malas berkumpul dengan teman-teman untuk memuji Tuhan, disinilah perbuatan menolong yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan pertama sekali di dalam kehidupanmu. Untuk mengajak mereka supaya mereka tidak malas, untuk mengajak mereka supaya mereka tidak tidur pada ibadah minggu pagi untuk sekolah minggu, dan mengajak mereka untuk berkumpul memuliakan, memuji nama Tuhan. Itu adalah perbuatan menolong, sehingga adik-adik sekolah minggu menjadi kesukaan Tuhan untuk melakukan kasih-Nya kepada sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk semua berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Begitu juga kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Pajar, sehingga mereka boleh beribadah dan tidak hanya menonton ibadah streaming ini, tetapi mereka benar beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Berkati hati mereka, berkati orang tua mereka yang menuntun mereka di dalam keadaan ini, sehingga mereka harus beribadah melalui digitalisasi. Kiranya Tuhan menopang iman orang tua mereka, supaya orang tua mereka mampu membimbing, supaya mereka ikut beribadah di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah, firman-Mu yang mengatakan bahwa mereka harus hidup dengan saling mengasihi sesama manusia. Sekiranya Tuhan mengutus Roh Kudus supaya anak-anak sekolah minggu mampu melakukannya di dalam kehidupannya, supaya mereka mengerti arti untuk mengasihi
menolong, membantu sesamanya manusia, supaya mereka bertumbuh dan berkembang hanya oleh karena firman-Mu. Berkati Tuhan orang tua mereka yang bekerja, yang mencari nafkah, kiranya mereka mampu untuk menghidupi anak-anaknya. Semua hanya karena berkat Tuhan, semua hanya karena tuntunan-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka mampu melakukannya dan tetap berada di jalan-Mu yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan kepada kami seluruhnya kesehatan, supaya kami mampu bertahan, supaya kami mampu melawan segala virus yang datang ke dunia ini. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan khotbah kita yang tertulis di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang mengajarkan adik-adik sekolah minggu untuk saling mengasihi, saling peduli, dan saling tolong-menolong sesama kita. Nah, semoga adik-adik sekolah minggu tadi dapat menjadi seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita kembali lagi nih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih pada semangat kan ya? Semangat. Masih dong ya, harus tetap semangat. Oke, sekarang kita mau kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ayo, persembahannya jangan diremuk-remuk ya. Harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dari lagu pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Sebelum kita mengakhiri acara kita ini, kita mau kembali lagi bernyanyi lagu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Oke, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Ada beberapa pesan buat adik-adik sekolah Minggu. Yang pertama, ayat bulanan kita buat minggu depan masih tertulis di Yosua 24 ayat 15. Dan minggu depan itu dalam bahasa Batak. Sekali lagi kami tegaskan buat adik-adik sekolah Minggu yang mau mengirimkan videonya itu dihafal, jangan dibaca ya. Dan kirimkannya masih ke nomor Kak Ruth yang minggu lalu. Dan juga buat adik-adik sekolah Minggu yang berulang tahun dalam minggu ini dari WEK 1 sampai WEK 13, kami dari Parhalado dan guru-guru sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun dan semoga adik-adik sekolah Minggu tetap selalu sehat. Buat adik-adik sekolah Minggu yang di rumah tetap harus makan makanan yang bergizi, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, tetap harus memakai masker dan rajin cuci tangan biar kita terhindar dari virus corona. Oke adik-adik sekolah Minggu, sampai jumpa minggu depan. Kenangan malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.